kita harus paham bahwasanya apa sih menjadikan kita sering berselisih? Ada dua kutub ekstrim. Orang yang menganggap orang yang di luar agamanya harus dimusnahkan, itu adalah ekstrim, nggak boleh ada di negeri ini. Satu lagi kutub lain menganggap semuanya sama. Wong beda kok dikatakan sama. Justru kita harus menjelaskan bahwasanya agama kita, di antara kita ini ada agama berbeda. Saya punya keyakinan Tuhan saya, dengan Anda punya keyakinan dengan Tuhan Anda berbeda. Justru di saat kita memahami perbedaan ini, semuanya tutup, jangan saling caci. Itu. Karena selama ini ada kelompok yang tanpa disadari mereka merancangkan. Sehingga apa? Coba kalau Anda mungkin yang hadir di agama Nasrani. Kalau agama Anda seorang Nasrani, tiba-tiba tokoh agama Anda mengatakan agama Nasrani sama dengan Buddha. Loh, setelah disama-samakan ternyata beda. Berarti Anda tidak diajari untuk bertoleransi. Karena apa? Katanya sama, ternyata beda. Lebih indah dikatakan beda, tapi jangan caci. Itu loh. Makanya ini yang paling membahayakan juga bukan kelompok yang mengatakan orang di luar adalah harus kita musnahkan. Ada kelompok yang menyamakan. Nah, ini menyamakan, ini bahaya sekali. Dan ini makanya kita harus menjauh dari orang semacam ini. Justru makanya kan di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda-beda, tetap satu. Berbeda-beda, ditampakkan perbedaan. Maksudnya ditampakkan bukan ditonjolkan, ditunjukkan kalau ini berbeda. Kalau mohon maaf kulit hitam, kulit putih itu adalah sama bangsa Indonesia. Cuma bukan harus kita bahas masalah kulitnya, bukan. Perjuangannya, cuman beda ini. Nggak bisa orang, mohon maaf yang kulit hitam, mohon maaf tidak menghindarkan. Tapi kalau kita sebut yang kulit hitam lalu kulitnya dibilang putih, ngejek namanya. Mengejek, jadi jangan disamakan, biarkan. Nggak usah dibahas, mohon maaf ini yang berkulit hitam saya tidak mau, ini yang sekedar contoh. Kalau kita duduk dengan orang kulit hitam, nggak usah dibilang kulitmu sama dengan kulit, nggak bisa ngomong gitu, itu mengejek. Yang hidungnya pesek dan mancung, sudah biarkan, jangan bahas hidungnya. Tapi kalau disamakan, sudah tahu hidungnya pesek, dibilang hidungmu mancung, bohong. Nah ini loh, sisi ini yang mungkin tidak pernah dibahas, sehingga semua dianggap sama biar terjadi toleransi, ini adalah salah. Justru tunjukkan, agama Nasrani dengan prinsip tentang ketuhanan, agama Buddha prinsip ketuhanan, agama Islam, kita ini berbeda di dalam urusan keyakinan. Tapi ingat, dengan perbedaan bukan berarti kita harus bermusuhan. Kita harus bertetangga yang indah. Saling mencintai, lihat. Satu bangsa, saat kita manusia, sama-sama manusia. Sebelum berbicara tentang agama, terlepas dari agama Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Coba kalau Anda melihat seorang ibu, melihat anaknya lapar lalu dipukulin begitu, Anda marah. Nggak bicara tentang agama. Kenapa? Nggak menyapri kemanusiaan. Ya. Sama, Anda tidak ngerti agama apa. Orang ada dandani dengan baju misalnya baju daerah lah. Tiba-tiba ada orang lewat nempeleng di pinggir jalan. Anda pasti marah dengan yang nempeleng. Tanpa tahu sebabnya apa. Ya jelas nggak benar. Kenapa? Ini kesepakatan orang berakal dan berakhlak bahwasanya itu tidak baik. Jadi ini yang harus kita hadirkan bahwasanya membangun akhlak. Bagaimana kita bertetangga yang baik. Ya, kemudian bagaimana kita berdampingan dengan agama yang berbeda tapi dengan baik. Ya, sudah kuncinya rambu-rambu sudah ada di dalam Islam. Dan kita rindu. Kita sedih dengan orang, mohon maaf siapapun agamanya, termasuk di dalam agama Islam sendiri. Kelihatannya mencaci maki, siapa yang mengajarkan yang demikian? Islam tidak mengajarkan caci maki. Al-Quran melarang kita mencaci Tuhannya orang lain. Lalu kenapa ini tidak dipakai? Loh, tapi kan agamanya, ketuhanannya dia sesat. Biarkan sesat urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Nggak usah kita gembar-gembar teriak-teriak, menyakiti hatinya. Menjadikan sebab permusuhan. Cukup kalau berbeda dengan keyakinan saya tidak meyakini agama Tuhan Anda. Selesai. Lalu apa? Biarpun kita berbeda keyakinan tentang Tuhan, Anda lapar, yuk kita makan bersama, kita ngopi bersama. Inilah yang harus kita hadirkan keindahan. Nah ini kalau bicara toleransi, ada dua kutub, ada dua sisi yang harus dipangkas. Anda tanpa memangkas ini sia-sia omongan Anda akan bohong, omong kosong. Yang satu, jangan sampai ada agama yang menafikan keberadaan orang di kiri kanan kita yang berbeda dengan kita. Ini adalah dusta. Dari zaman Nabi ada. Nabi waktu masuk ke kota Madinah ada orang Yahudi dan Nasrani. Dan mengakui mereka keberadaan mereka. Bahkan diajak kerjasama di bawah naungan Islam yang baik. Ada. Jadi jangan sampai menafikan. Agama berbeda dengan saya, tidak boleh ada di tempat saya. Ini salah. Di negeri kita ini. Sisi lain yang menyamakan semua agama. Yang menganggap semua agama ini adalah juga menjadi sebab orang tidak mengerti perbedaan. Karena tidak mengerti perbedaan, dianggap sama, ternyata beda. Berperang lagi di lapangan. Sehingga kalau ingin membangun toleransi, harus dua kutub ekstrem dipangkas. Maka muncullah sebuah keyakinan, lakum dinukum waliyadin, agamaku bagiku adalah agamaku. Kemudian apa? La tasubul ladzina tuna min dunillah. Jangan sampai kita mencaci agamanya orang lain. Jangan mencaci cara beragama orang lain. Sudah, urusan mereka.
Adapun di saat kita ingin menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran tanpa harus mencaci. Dan cara ini berlaku dalam banyak hal. Contoh saja. Kita sudah biasa dengan caci maki. Urusan agama caci maki. Urusan pemilihan, mohon maaf, presiden, gubernur, dan sebagainya. Contoh beberapa tahun yang lalu. Ada 01, 02, contoh saja. Padahal kalau Anda misalnya memilih 01, cukup Anda sebutkan kebaikan 01 tanpa mencaci 02. Kan bisa begitu. Anda yang mendukung 02, sebut kebaikan 02 dan program 02 tanpa mencaci 01. Ini kan indah. Cuman kita dikuasai hawa nafsu. Kalau tidak mencaci tidak enak. Kalau tidak mencaci bukan lesan saya. Ini apa? Tidak boleh di negeri kita. Kita harus indah. Hindari caci maki. Hindari olok-olokan. Hindari merendahkan. Ketahuilah. Kita ini keindahan dikit bisa kita bangun dengan cara ini. Capek kita dengan persoalan caci maki, olok-olokan. Masya Allah dengan di media sosial. Sekarang hantam-hantaman agama ini menghantam agama ini. Caci maki, olok-olokan. Masya Allah. Kenapa kita semacam ini? Dari dulu ada perbedaan tapi indah baik-baik saja. Kenapa sekarang kok semakin keruh ini? Jadi betul sekali kalau topik semacam ini diangkat, kami senang sekali. Dan kita harus damai, kita harus indah, kita harus bahagia. Supaya gak ada orang yang, biasanya yang merusak urusan orang beragama ini adalah orang yang tidak beragama. Sudah selesai. Yang mengadu domba kita, ini adalah orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama. Ini yang membahayakan kita ini. Orang tidak beragama itu. Dia tidak beragama, dia ingin menjadikan agama Islam direndahkan, tidak dipercayai oleh pengikutnya. Orang agama Nasrani juga tidak percaya oleh pengikutnya. Akhirnya semuanya tidak beragama. Kalau sudah tidak beragama, nggak ada lagi aturan nanti. Na'udzubillah.